Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang analisis manajemen risiko pada proses produksi UMKM Pandai Besi. Dan kelompok saya beranggota saya sendiri Alif Syafwan Rizal dengan NPI 153. dan saya M. Iksan Abidi dengan nomor NIM 034. Saya Randy Bagus Caksono dengan NBI 100. Saya M. Dafardiansa dengan NBI 130. Saya Kanang Febrianto, NPI 179. Untuk latar belakangnya sendiri, UMKM Pandai Besi merupakan salah satu bentuk usaha tradisional yang hingga saat ini masih berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk berbahan logam. Produk yang dihasilkan meliputi alat pertanian, perkakas rumah tangga, hingga komponen yang digunakan dalam konstruksi dan pemesinan. Dalam proses produksinya, UMKM Pandai Besi melibatkan serangkaian aktivitas kerja yang memiliki tingkat resiko cukup tinggi, seperti pemanasan logam pada suhu tinggi, proses penempahan, pemotongan material logam, dan pengelasan serta tahapan finishing. Ya, untuk rumusan masalah, untuk yang pertama, apa saja risiko yang terdapat pada proses produksi UMKM Pandai Besi? Dua, bagaimana tingkat risiko dari setiap aktivitas kerja? Tiga, bagaimana upaya pengendalian risiko yang dapat diterapkan pada UKM Pandai Besi? Untuk tujuan penelitian, satu, mengidentifikasi resiko pada setiap tahapan proses produksi pandai besi. Dua, menilai tingkat resiko berdasarkan peluang dan dampak yang ditimbulkan. Tiga, memberikan rekomendasi pengendalian resiko yang sesuai dengan kondisi UMKM. Manfaat penelitian. 1. Bagi UMKM sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan manajemen risiko kerja. Yang kedua, bagi pekerja untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kerja. Yang ketiga, bagi akademisi sebagai referensi kajian manajemen risiko pada sektor UMKM. Untuk tinjauan pustakanya, manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko kerja pada industri logam. Risiko kerja pada industri logam termasuk pandai besi dapat berupa risiko fisik, kimia, ergonomi, dan lingkungan. Risiko fisik meliputi panas, kebisingan, dan radiasi pengelasan. Metodologi penelitian, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan kondisi risiko pada pandai besi secara nyata di lapangan. Yang kedua, pengumpulan data, observasi langsung terhadap proses produksi pandai besi. Kedua, wawancara dengan pemilik dan pekerja terkait aktivitas kerja dan potensi risiko. Yang ketiga, dokumentasi kondisi lingkungan kerja dan peralatan. 3.3. Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko menggunakan matriks risiko, peluang dan dampak, serta penyusunan rekomendasi pengendalian risiko. Hasil dan pembahasan. Di sini ada identifikasi risiko. Yang pertama ada pemasangan logam
yang memiliki sumber risiko dari suhu tinggi dan api terbuka dan dampak potensialnya luka bakar dan heat stress. Yang kedua ada penempaan sumber risikonya dari percikan logam panas dan dampak potensialnya dari luka bakar hingga cedera mata. Yang ketiga pemotongan sumber risikonya dari alat tajam atau serpihan logam. Dampak potensialnya luka sehat dan cedera tangan. Yang keempat, aktivitas kerja pengelasan, sumber risikonya dari asap las dan radiasi cahaya. Dampak potensialnya gangguan pernapasan dan iritasi mata. Aktivitas kerja yang kelima, pengangkatan bahan, sumber risiko, beban berat, postur tidak ergonomis. Dampak potensialnya ialah cedera otot dan tulang. Yang terakhir, lingkungan kerja, kebisingan, ventilasi buruk, dan dampak potensialnya gangguan pendengaran dan sesak nafas. Selanjutnya penilaian resiko. Yang pertama, pemanasan logam, likelihood-nya tinggi, severity-nya tinggi. Yang kedua, penempaan tinggi, severity-nya tinggi. Yang ketiga, pemotongan, likelihood-nya sedang, severity-nya sedang. Yang keempat, pengelasan, likelihood-nya tinggi, severity-nya tinggi. Yang kelima, pengangkatan bahan, likelihood-nya sedang, severity-nya tinggi. Yang keenam, lingkungan kerja, likelihood-nya sedang, severity-nya sedang. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa risiko dengan tingkat tertinggi terdapat pada aktivitas pemanasan logam, penempaan, pengelasan, dan pengangkatan. Analisis kondisi manajemen risiko. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kerja pada UMKM Pandai Besi masih dilakukan secara informal. Sebagian besar pekerja mengandalkan pengalaman kerja tanpa adanya pedoman tertulis mengenai prosedur kerja aman. Rekomendasi pengendalian risiko, yang pertama pengendalian teknis, yang kedua pengendalian administratif, yang ketiga penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dengan penerapan pengendalian risiko secara bertahap dan berkelanjutan, diharapkan tingkat risiko kerja pada UMKM Pandai Besi dapat ditekan ke level yang lebih aman dan dapat diterima. Untuk Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil dari identifikasi manajemen risiko yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aktivitas kerja pada UMKM Pandai Besi memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi, dan penerapan manajemen risiko pada UMKM Pandai Besi masih belum berjalan secara terstruktur, dan pengendalian risiko yang diterapkan saat ini masih terbatas dan belum didukung oleh prosedur kerja tertulis serta menggunakan alat pelindung diri yang konsisten. Ya, sekian untuk presentasi pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.